Halo, assalamualaikum para pecinta bonsai dimanapun teman-teman berada. Para pencinta bonsai sekarang ini sudah menyebar ya, menyebar kemana-mana. Kalau dari sini yang banyak tuh Metro, Metro Bandar, Kota Bumi, eh, terus ke sana daerah Oki, Martapura, Palembang, banyak banyak. Jambi, udah banyak. Pokoknya udah nyampe Medan, udah nyampe mana-mana lah sekarang bonsai ini. Nyampe ujung-ujung udah pada hobi bonsai, apalagi daerah, kalau daerah Bandar Lampung banyak banyak daerah Bandar Lampung yang hobi bonsai banyak. Ke sana Kalinda, Kalianda, terus ke Bakau, apalagi nyebrang ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak hobi bonsai. Dan teman-teman saya di Facebook juga 80% ya, 80% itu penghobi bonsai ya, yang 20% belum hobi bonsai. Oke, video kali ini pembahasannya menarik ya, sangat menarik. Ya, sebelum saya bahas, saya izin dulu nih pada para senior. Pencinta bonsai ini kan dibagi dua nih. Teman-teman saya dibagi dua, satu senior, satu junior. Sebenarnya tidak ada senior junior sih, nggak ada. Sama-sama hobi bonsai, tapi memang ada yang duluan, terus ada yang baru mulai gitu. Makanya banyak teman-teman itu yang ngatain ini senior, ini junior gitu. Pertama tuh saya mohon izin untuk para senior ya, senior, guru-guru saya banyak yang sering saya lihat videonya, guru-guru saya banyak. Mohon izin, ini bukan menggurui, eh, tapi saling berbagi bukan apa maksudnya, saling berbagi pengetahuan lah, walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit itu kalau diajarkan kepada orang lain dan dikerjakan oleh orang lain, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi kali ini pembahasannya ialah eh, budidaya awal, pemula pemula yang ingin budidaya bonsai. Pemula yang ingin budidaya bonsai, yang pertama yang dilakukan ialah budidaya ini ada dua macam ya. Satu, budidaya memang dia punya lahan. Yang kedua, dia pengen budidaya di daerah yang tidak punya lahan lebar. Maksudnya gini, kayak di perkotaan gitu, yang semuanya beli ya, jadi medianya beli, lahannya kurang lebar gitu. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yang ingin bertani bonsai di daerah yang banyak lahannya ya. Ini yang poin pertama itu yang harus dilakukan itu, yakinkan dulu dalam hati. Tata hati kita, yakinkan dalam hati kalau apa yang kita tanam ini pasti laku. Pasti laku. Jadi yakinkan dalam hati dulu, mantepin. Apa yang kita tanam pasti laku nantinya gitu. Jadi kenapa harus meyakinkan seperti itu? Karena itu buat semangat ya, buat semangat. Apa yang kita tanam itu pasti laku. Apa yang kita tanam pasti kita panen gitu kan. Apa yang nantinya calon kita jual itu pasti laku gitu. Yakinkan. Jadi kenapa harus meyakinkan seperti itu? Karena takutnya setengah jalan nanti, ini nanti laku apa enggak? Ini saya jual laku apa enggak? Ini aja harga bonsai udah mulai turun. Bukan ya, pasti laku. Yakin pasti laku. Ya, harga murah itu di petani ya teman-teman. Di petani itu harga murah. Udah bersama-sama kita ketahui kalau bahasanya di petani memang harganya murah. Karena petani itu tugasnya memperbanyak, memperbesar ya, memperbanyak, memperbesar. Kalau program segala macam itu untuk bonus itu. Bonus itu tingkat kedua ya, dari seorang petani ke program itu tingkat kedua. Aslinya petani itu cuman tugasnya memperbanyak dan memperbesar, setelah itu jual gitu. Setelah itu jual. Jadi petani itu gini loh teman-teman, seorang petani jual bahan bonsai satu, dia udah nanam nih 10 pohon, yang akan menyusul ke berikutnya. Maksudnya laku 10, laku satu dia nanam 10, laku 10 dia nanam 100. Jadi tambah tambah laku, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Itulah petani teman-teman. Jadi jangan disalahkan kalau petani jualnya 10.000,
jualnya murah bener 10.000. Iya dia petani teman-teman, 10.000 kalau sekali dia jual 100 ya agak lumayan juga kan duitnya. Jadi gitu. Jadi yakinkan dalam hati kalau apa yang kita tanam pasti akan kita panen, apa yang akan kita jual itu pasti akan laku. Karena apa? Karena tidak ada penjual kalau tidak ada pembeli, dan sebaliknya teman-teman, tidak ada pembeli apabila tidak ada yang ngejual, pasti ya kalau laku ya teman-teman. Itu yakinkan dalam hati, jadi pasti laku. Jadi kalau tahapan ya teman-teman, tahapan atau tingkatan yang saya perhatiin di pembonsai itu gini. Jadi petani eh, memperbanyak, besarkan, dijual ke program. Pemrogram ini dibagi dua nih, ada yang di lahan, ada yang di rumah gitu. Jadi teman-teman, jadi ada yang di lahan, di ground lagi, ada yang di rumah, dibuat di rumah. Itu untuk petani yang punya kebun ya teman-teman. Jadi tugasnya jangan berkecil hati nanti bonsai ini nggak laku, jangan. Pasti laku teman-teman. Kita nggak tahu 5 tahun 6 tahun kemudian, siapa tahu ya pemerintah membuka suatu wadah yang bisa kirim impor ekspor keluar gitu, bahan-bahan bonsai. Siapa tahu kan ada, ya mudah-mudahan ada. Terus regenerasi itu pasti ada ya teman-teman, regenerasi itu pasti ada. Berkesinambungan antara kehidupan dan kematian itu ada teman-teman. Jadi kita yakin kalau di ini sih sudah diterangkan ya, yang bernyawa itu pasti akan mati teman-teman. Jadi yang bernyawa pasti akan mati. Jadi regenerasi itu pasti ada ya. Senior udah nggak ada, juniornya jadi senior, terus senior ini junior jadi senior, terus udah ada junior lagi. Jadi terus begitu ya teman-teman. Regenerasi itu pasti ada. Sekarang gini teman-teman, kita contohkan aja, gampangnya aja kita mikir. Bonsai yang dulu hebat-hebat di kontes besten kemana bonsai itu? Udah nggak pernah kelihatan lagi di arena kontes. Kemana? Itu ada dua kemungkinan teman-teman. Satu mati, kedua dijual ke luar negeri, bisa jadi. Atau dijual ke orang yang memang tidak hobi kontes, dia cuma menikmati di rumah gitu. Ada. Itu banyak bonsai-bonsai yang kok bonsai yang itu kemana ya, kok nggak nongol-nongol lagi. Nah itu banyak sekali bonsai yang itu, kita nggak tahu. Apabila itu laku dijual ke kolektor memang tidak hobi kontes, apa bonsai itu laku ke luar negeri, dan apa bonsai itu mati, kita nggak tahu. Tapi yang namanya makhluk hidup pasti akan mati ya teman-teman. Jadi pasti regenerasi itu pasti ada. Jadi ada banyak contohnya kayak gini. Misalnya nih hobi bonsai Mapa aja ngomong dia meninggal dunia. Apabila anaknya ini tidak ada yang hobi bonsai teman-teman, habis bonsai itu. Saya pastikan habis. Biasanya kalau nggak mati karena nggak dirawat, ini keturunannya nggak ada yang hobi bonsai ya. Biasanya itu diminta saudara-saudaranya, dijual murah sama anak-anaknya sama istrinya, dijual murah, dan yang ketiganya mati karena tidak ada yang rawat. Itu teman-teman. Jadi regenerasi itu pasti ada. Itu yang saya perhatikan, banyak saya perhatikan. Karena saya kalau main pohonnya udah lama ya teman-teman, main pohonnya udah lama, tapi nggak bisa memang kurang ketelatenan mungkin, karena saya jadi petani ya, bukan jadi pemrogram, bukan jadi ngejadiin pohon gitu. Jadi saya petani, jadi petani itu tugasnya yaitu tadi memperbanyak, memperbesar, menjual, gitu aja ya teman-teman. Jadi nanam cerita sedikit, nanam flashback ke belakang. Main bonsai ini udah lama, nanamnya sudah lama. Teman-teman saya 2017 dulu 2017 itu, zaman sekarang ini udah banyak yang meninggal teman-teman. Udah banyak yang meninggal karena zaman dulu itu yang main bonsai itu tua-tua, orang-orang tua. Saya jualan juga nggak lewat handphone, yang datang aja ke sini, terus dari mulut ke mulut. Jadi ya kenal gitu, tapi cuma sedikit zaman itu teman-teman, sedikit yang main pohon. Senior banyak udah yang nggak ada, udah banyak yang nggak ada.
Ya mudah-mudahan dilapangin kuburnya, diterima amal kebaikannya, dan diampuni segala dosa-dosanya untuk mereka-mereka yang udah mendahului kita. Jadi setelah saya ngelihat dari teman-teman yang sudah meninggal, oh dia meninggal, habis itu saya perhatiin ya, apa sih, gimana sih bonsainya, ada yang kejual murah, terus ada yang diminta saudaranya, terus ada juga yang mati karena keturunannya atau istri ahli warisnya tidak hobi bonsai. Itu biasanya bonsainya itu ya teman-teman. Jadi ada yang mati, ada yang kejual murah, ada yang diminta tetangganya atau gimana, pokoknya habis lah bonsai itu, gitu teman-teman. Jadi itu ya tadi ya. Jadi poin pertama, yakinkan dalam hati kalau apa yang kita tanam ini itu pasti akan panen dan laku. Yang kedua teman-teman, pemilihan bahan teman-teman, pemilihan bahan. Yang kedua, kalau kita ini khusus untuk petani pemula ya. Kalau yang senior mah labas aja dah, labas aja, saya yakin udah ngerti. Untuk teman-teman yang mempunyai ingin bertani bonsai, memulai bertani bonsai di daerah yang banyak lahannya, saya rekomendasiin bahan yang dipilih itu bahan yang cepat gede teman-teman. Bahan yang cepat gede. Bahan yang cepat gede itu apa ya contohnya? Ya menurut saya nih ya, menurut saya, tapi di luar Vicus, kalau misalnya ya Vicus nggak apa-apa. Kalau ini bahan yang di luar Vicus ya, tapi rata-rata semua Vicus rata-rata lah, termasuk saya juga nanam ya namanya Vicus. Ini contoh bahan bonsai yang di luar Vicus ya. Yang saya rekomendasiin itu yang pertama itu waru teman-teman. Waru. Waru apa aja dah. Waru itu cepat besar. Waru. Yang keduanya sancang teman-teman. Sancang. Sancang itu cepat besar. Dan penyakitnya cuma dikit ya. Waru, sancang, loa. Pertama itu yang paling cepat besar itu menurut saya loa teman-teman. Loa itu cepat besar benar. Nah ketiga pohon ini kalau saya perhatiinnya, saya nanam. Kalau ditanya kemarin nanam enggak, saya nanam. Tapi enggak begitu banyak ya. Enggak begitu banyak. Tiga pohon ini cepat besar teman-teman, cepat besar. Yang pertama loa, yang kedua waru, yang ketiga sancang. Ini tiga-tiganya cepat besar. Kenapa saya rekomendasiin yang pohon tiga itu? Karena kalau kita banyak ada lahannya ya, itu kan ada lahan ini. Itu tuh pohon cepat besar. Kalau pemula nih ya, nanam pohon yang lama besarnya dia akan bosan. Katanya ngoret terus, pohonnya mangga gede-gede. Nah, dia akan jenuh. Jadi tiga pohon ini cepat besar teman-teman. Kalau katanya Kang Bari, di tempat saya ini tanahnya berpasir. Kalau media, tanah itu bisa diolah teman-teman. Itu nomor 2. Yang pertama itu ada lahan. Kalau media bisa diolah. Terserah mau di ground kayak saya gini, apa mau di tanah nggak di karpet, nggak apa-apa, terserah. Kalau budidaya terserah. Tapi tiga bahan itu saya rekomendasiin sancang, waru, sama loa, itu cepat besar. Dan ketiga pohon itu programnya enak. Yang pertama programnya enak, yang keduanya pohon itu ketika panen nanti itu 85% tuh hidup digali teman-teman, nggak beresiko. Jadi setelah kita besarkan kita panen itu 80% banyak hidupnya tiga pohon itu teman-teman. Bukan saya yang lain nggak bagus, bukan, semuanya bagus, tapi saya rekomendasiin itu karena apalagi sekarang rame ya bahan demek ya, tiga pohon itu bisa lah dibuat, itu bisa dan mudah untuk dibuat demek gitu, dan mudah diprogram. Penyakitnya cuma setahun sekali teman-teman. Penyakitnya itu di awal musim hujan. Itu biasanya memang datang tuh penyakitnya. Ulet ya teman-teman. Karena apa? Awal musim hujan itu kan musim semi teman-teman. Musim semi. Jadi kupu-kupu ini musim berkembang biak teman-teman. Musim berkembang biak. Jadi nempelin telurnya di tanaman itu. Tapi itu mudah teman-teman. Dibiarin aja juga nggak apa-apa. Mau disemprot juga nggak apa-apa gitu. Mau dibiarin juga nggak apa-apa. Jadi setahun sekali teman-teman. Hamanya itu setahun sekali yang saya perhatiin. Itu kalau di kebun ya. Kalau udah di pot saya nggak tahu. Saya kurang paham. Yang saya sampaikan itu apa yang pengalaman saya.
sedikit pengalaman saya itu. Jadi dibiarin aja nggak apa-apa, tapi nyampe gundul nanti. Gundul nggak ada daunnya, kalau sancang itu polos nggak ada daunnya, nanti tumbuh lagi gitu teman-teman. Jadi 3 bahan itu. Terus poin yang keduanya, pertanyaannya kembali, kalau saya ini nggak punya lahan, saya ini tinggal di perkotaan, itu apa kembali? Nah, jadi menurut saya nih, bukan yang ngeguruin, tapi yang namanya teman dan saudara itu cuman bisa ngasih saran. Apabila kita itu serba beli teman-teman, serba beli, misalnya nih media beli, tempatnya sempit, terus panasnya kurang, itu menurut saya lebih enakan jangan jadi petani ya teman-teman. Jangan jadi petani, kita nanam kecil kita besarin, jangan. Menurut saya jadi ini aja enaknya. Jadi kalau yang seperti itu, beli bahan setengah jadi aja, program. Misalnya dari petani nih, beli dari petani, kita tekan misalnya batangnya sudah ada batang dan cabang, kita tinggal meneruskan aja, ngebuat anak cabang gitu. Itu menurut saya. Karena apa? Karena kalau kita jadi petani ini kan nanam kecil, kita besarkan lo semua daun ya teman-teman. Teman-teman bisa bayangin kalau di rumah teman-teman, di depan rumah teman-teman ditanam sancang, waru sama loa, penuh teman-teman, daunnya kemana-mana, bisa rumah teman-teman ketutup sama daunnya, jadi hutan di rumah teman-teman. Jadi menurut saya enak kalau memang posisinya tidak memungkinkan seperti itu, lebih baik program ya teman-teman. Jadi kita beli dari petani, kita program di rumah itu teman-teman. Itu menurut saya pasnya seperti itu, karena medianya kita dia namanya di kota ya, kadang-kadang medianya tanah nggak ada, media beli, terus air juga beli, semua beli ya teman-teman. Jadi itu program aja, program ngejadiin dari bahan, kita jadiin nyampe setengah jadi apa syukur-syukur bisa ngejadiin itu teman-teman. Menurut saya biar kalau kita program itu kan yang disisain daunnya kan cuma ujung-ujungnya doang ya teman-teman. Jadi rumah kita masih terang gitu. Jadi maksudnya juga di depan rumah itu nggak terlihat kumuh ya teman-teman, nggak terlihat kumuh. Jadi kalau di pot plastik begini kan agak enak dia. Kalau program kan kebanyakan di pot plastik begini ya teman-teman, bisa di bak apa di pot besar gitu. Jadi kalau mau maksud kembali, tapi saya pengen bertani, tapi rumah saya di kota kembali. Kalau memaksakan untuk bertani, ini saya saranin, pilihlah bahan bonsai. Kalau lahan kita sempit, pilihlah bahan bonsai yang pertama berdaun kecil, harganya mahal, susah besar ya, harganya mahal, susah besar, berdaun kecil ya. Contohnya apa ya, contohnya yang berdaun kecil yang harganya mahal, seng simbur, saya rekomendasiin seng simbur, santigi, budidayanya seng simbur, santigi, apalagi ya, pokoknya yang berdaun kecil lah teman-teman. Jadi yang harganya mahal, jadi gitu ya teman-teman, yang harganya mahal. Masalahnya apa itu namanya, kalau kita itu jenis pohon-pohon itu kayak seng simbur, santigi, itu pohon-pohon yang tidak bisa di setek ya teman-teman. Ya agak bisa mungkin, tapi agak susah di setek. Jadi tetap pohon itu harganya tetap stabil ya. Pohon-pohon yang lambat besar itu harganya pasti akan tetap stabil. Karena apa? Dia lambat besar, budidayanya tidak bisa setek, harus cangkok, harganya mahal, itu rata-rata harganya stabil ya teman-teman. Harganya stabil karena apa? Karena petani itu males ya teman-teman. Kalau udah di kebun kayak gini, nanam yang lambat besar itu udah agak males dia. Karena apa? Ngoret terus, tanamannya belum gede-gede itu udah ngoret lagi. Seng simbur tuh bagus. Satu, dia berbunga ya teman-teman, berbunga. Oh, satu lagi ada,
Kemuning Mikro ya teman-teman, Kemuning Super Mikro, Santigi, Kemuning Super Mikro sama Saing Simbol. Itu cocok kalau memang maksa untuk budidaya. Itu jadi sesuatu yang pohon yang susah dikembangbiakan itu pasti harganya tetap stabil ya teman-teman. Karena apa? Karena memperbanyaknya itu dicangkok itu pasti akan stabil teman-teman. Susah dia mau turun karena memang apa namanya memperbanyaknya agak lama ya, agak susah memperbanyaknya. Kalau bisa disetek mah cepet cepet banyaknya, cepet murahnya, otomatis itu teman-teman. Jadi itulah ya teman-teman ya yang saya sampaikan ini khusus untuk pemula ya teman-teman, untuk pemula. Kalau senior malah bas, kalau senior mah yakin udah tahu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya teman-teman. Mohon dukungannya, tolong di subscribe ya. Mungkin kemarin-kemarin belum sempat subscribe, mudah-mudahan besok-besok diikhlaskan hatinya, subscribe lah, subscribe gitu ya teman-teman. Makasih ya, jadi makasih yang udah pada subscribe ya. Penjelasan yang agak sembraut ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, ini mudah-mudahan di bulan puasa ini puasa kita diberi kelancaran. Oke, terima kasih atas waktunya. Jos.